Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran fikih yang insyaallah taala dirutinkan pada setiap Sabtu pekan keempat setelah salat subuh di Masjid Al-Faruq yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan terakhir di bulan lalu kita masih mempelajari Kitabus Shalah, fikih ringkas terkait hukum-hukum di dalam salat, di mana pada pertemuan terakhir kita telah pelajari tentang wajib-wajib salat. Jadi pada bahasan kita ini yang telah kita pelajari diantaranya pertama telah kita pelajari syarat-syarat sah salat. Lalu sudah kita pelajari rukun-rukun salat, dan juga telah kita pelajari wajib-wajib salat. Dan pada pagi hari ini kita pelajari tentang sunnah-sunnah dalam salat. Jadi ada syarat sah, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah, ini perkara-perkara yang mesti kita ilmui. Kalau syarat-syarat sah itu sudah mesti terpenuhi sebelum sholat dimulai. Itu syarat-syarat sah, mesti sudah terpenuhi sejak sholat belum dimulai. Seperti misalnya bersuci, ya. Bersuci ini termasuk syarat sah sholat. Artinya sebelum sholat dimulai, ya, seseorang yang hendak mengerjakan sholat sudah mesti dalam kondisi bersuci, ya, dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ini syarat sah sholat. Dia mesti sudah ada sejak sholat, ya, atau sebelum sholat dimulai. Sedangkan rukun adalah perkara-perkara yang mana sholat tersusun darinya, itu rukun. Kalau rukun itu adalah rangkaian sholat yang sholat tersusun darinya, seperti misalnya ruku', i'tidal, sujud, dan lain-lain. Itu rukun sholat. Artinya tidaklah dikatakan sholat kecuali bila rukun-rukunnya lengkap. Ya, tidak dikatakan sholat kalau tidak ada sujud padanya, tidak ada, ya, rukun padanya, dan seterusnya. Itu rukun-rukun sholat, ya, dimana rukun sholat ini mesti dikerjakan, ya, tidak bisa gugur. Ada demikian. Dan kalau seseorang dia lupa mengerjakan salah satu dari rukun sholat, maka tidak cukup sekedar ditambal dengan sujud sahwi,
tapi dia tetap mesti kerjakan rukun tersebut baru sujud sahwi. Itu kalau rukun sholat. Sedangkan wajib-wajib sholat adalah perkara-perkara yang juga mesti dikerjakan oleh seseorang yang sholat di dalam sholatnya. Wajib-wajib sholat juga termasuk rangkaian sholat. Hanya saja perbedaan wajib dengan rukun adalah kalau wajib sholat bila ditinggalkan karena lupa itu cukup ditambah dengan sujud sahwi. Ini bedanya di situ ya. Kita ulang ya, perbedaan rukun dengan wajib. Kalau rukun apabila ditinggalkan karena lupa itu tidak cukup sujud sahwi, mesti dikerjakan tetap rukun tersebut baru sujud sahwi. Sedangkan wajib sholat bila ditinggalkan karena lupa itu cukup ditambah dengan sujud sahwi. Contohnya adalah ya tasyahud awal. Kalau misalnya sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, sholat maghrib atau sholat isya, di situ ada tasyahud awal. Tasyahud awal ini kategorinya rukun sholat atau wajib sholat? Wajib sholat, bukan rukun. Kita sudah bahas. Tasyahud awal itu ya dia wajib sholat, bukan rukun sholat. Sehingga kalau seandainya seseorang lupa mengerjakan tasyahud awal, dia langsung berdiri menuju rakaat ketiga, ya, maka ketika lupa tasyahud awal, dia cukup nanti ditambah dengan sujud sahwi. Jadi kalau lupa tasyahud awal, sudah langsung berdiri menuju rakaat ketiga, ya, ternyata baru ingat lupa tadi tasyahud awal, atau diingatkan oleh makmumnya lupa tasyahud awal, dia sudah berdiri tegak rakaat ketiga, maka tidak perlu dia turun duduk, tapi dia cukup lanjutkan terus sholatnya, nanti tinggal sujud sahwi. Itu namanya wajib sholat. Ya, beda dengan rukun tadi. Kalau rukun bila ditinggalkan karena lupa tidak cukup sujud sahwi, tetap mesti dia kerjakan rukun tersebut baru nanti sujud sahwi. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah sunnah-sunnah sholat. Ya, kalau tadi sudah kita kenali rukun-rukun sholat itu bagaimana, wajib-wajib sholat bagaimana. Sekarang sunnah-sunnah di dalam sholat. Ya, artinya kita akan pelajari sejumlah perbuatan dan bacaan di dalam sholat yang status hukumnya sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Kalau status hukumnya sunnah berarti bila tidak dikerjakan dalam sholat, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah karena yang dia tinggalkan sunnah, ya, tetap sah sholatnya. Sekalipun dia sengaja tinggalkan ya sunnah sholat tersebut, sholatnya tetap sah, hanya saja pahalanya tidak sebanyak orang yang mengerjakan sunnah tersebut. Demikian ya. Beda dengan rukun dan wajib. Rukun dan wajib sholat itu harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan sengaja tidak sah sholatnya. Itu kalau rukun dan wajib. Ya, kalau ditinggalkannya sengaja tidak sah sholatnya. Itu bila rukun dan wajib. Sedangkan kalau sunnah itu bila ditinggalkan baik karena sengaja ataupun karena lupa, sholatnya tetap sah. Demikian. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Di kitab Fiqh Muyassar yang kita bahas ini, pada bagian sunnah-sunnah sholat itu hanya disebutkan sebagiannya saja, tidak seluruhnya. Ya, oleh sebab itu kita akan ambil faidah dari referensi lain pada bahasan ini tentang sunnah-sunnah sholat. Baik,
Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Sunnah-sunnah sholat itu dibagi oleh para ulama menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, sunnah-sunnah sholat yang berupa ucapan. Yang kedua, sunnah-sunnah sholat yang berupa perbuatan. Nah ini. Jadi sunnah-sunnah dalam sholat, sebelum saya lanjut, bedakan ya. Ada sholat sunnah, ada sunnah sholat. Beda ya. Ada sholat sunnah, ada sunnah sholat. Yang kita bahas itu sunnah-sunnah dalam sholat, bukan sholat sunnah itu nanti. Ya, kalau sholat sunnah itu seperti sholat ya sunnah rawatib, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat witir, ada sholat duha dan lain-lain. Itu namanya sholat sunnah. Yang kita pelajari sekarang sunnah sholat. Artinya sejumlah bacaan dan sejumlah perbuatan yang disunnahkan untuk dilakukan di dalam sholat. Nah ini. Jadi sunnah-sunnah sholat terbagi dua tadi. Ya, ada kelompok ya sunnah-sunnah sholat berupa bacaan. Yang kedua ada sunnah-sunnah sholat berupa perbuatan. Baik, kita mulai di kelompok yang pertama. Sunnah-sunnah sholat ya yang berupa bacaan. Sunnah-sunnah sholat yang berupa bacaan. Kita akan sebutkan ada sekitar 12 sunnah. Ada sekitar 12 sunnah bacaan di dalam sholat. Baik, langsung saja. Ya, sunnah yang pertama, ya, sunnah bacaan yang pertama ialah membaca doa istiftah atau doa iftitah. Nah itu, ini sunnah bacaan yang pertama, yaitu membaca doa istiftah atau disebut dengan doa iftitah, ya, yaitu ya bacaan doa yang disunahkan untuk dibaca setelah takbiratul ihram sebelum membaca surat Al-Fatihah. Itu namanya doa istiftah atau doa iftitah, yaitu doa pembuka. Istiftah atau iftitah itu artinya pembuka. Artinya ini menjadi doa pembukaan sebelum seseorang membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya. Nah, membaca doa istiftah di awal sholat tersebut itu status hukumnya apa tadi? Sunnah. Artinya kalau ada seseorang dia sholat tidak membaca doa istiftah, sholatnya tetap sah. Nah seperti itu, tetap sah. Hanya saja ini sunnah yang kalau dilakukan mendapatkan pahala lebih. Nah demikian. Baik. Dan doa istiftah ini telah datang sejumlah lafaz dan redaksinya yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi ya lafaz doa istiftah ini beragam ya. Kalau kita mau kumpulkan hadis-hadis sahih tentangnya, intinya ya terkait pengamalan doa istiftah, kalau riwayatnya sahih itu bisa kita amalkan. Kalau riwayatnya sahih bisa kita amalkan. Ada demikian. Ya, itu. Dan di antara bacaan doa istiftah yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lafaz Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya hingga akhirnya. Itu ya. Pokoknya kalau riwayatnya sahih bisa kita amalkan. Ini diantara ya doa istiftah yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Itu.
Ini hadisnya sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Artinya bagus. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahan-kesalahanku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allahumma naqqini minal khataaya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan. Kama yunqath thawbul abyadu minad danas, sebagaimana pakaian yang berwarna putih dibersihkan dari kotoran. Allahumma ghsilni min khataayaya. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku bil ma'i wal thalji wal barad, dengan air, ya, salju dan juga embun. Nah, ini. Wah, ini doanya bagus nih. Ya, yang intinya ya meminta agar Allah Subhanahu wa taala ya menghapus atau membersihkan seorang hamba dari kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Air. Ya. Pokoknya doa istiftah ini status hukumnya sunnah dan bacaannya beragam. Intinya tadi, selama riwayatnya sahih bisa diamalkan. Dan ini kalau kita sampaikan seluruhnya banyak dan panjang. Nah, itu ada yang pendek bacaannya, ada yang sedang, ada yang panjang. Pokoknya kalau sahih riwayatnya bisa kita amalkan. Ya, tinggal kita gali saja apa saja lafal-lafal doa istiftah yang telah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sunnah yang kedua. Sunnah yang kedua ialah berta'awudz. Ya, berta'awudz. Jadi ini kita sedang bahas sekitar 12 sunnah bacaan dalam sholat. Yang pertama tadi doa istiftah, artinya setelah takbiratul ihram, sebelum baca surat Al-Fatihah, disunnahkan untuk membaca doa istiftah. Setelah membaca doa istiftah, sunnah berikutnya ialah membaca ta'awudz. Jadi membaca ta'awudz ya dalam sholat status hukumnya sunnah, bukan rukun, bukan wajib sholat, tapi dia sunnah sholat. Minimal seseorang membaca dengan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau dengan lafaz ya yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya. Beliau mengajarkan lafaz ta'awudz seperti ini: a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, itu ada lafaz sahih ya, lafaz ta'awudz ya, ta'awudz yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini bagus. Artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk beserta bisikan-bisikan jahatnya. Nah, itu bagus. Nah, ini penting ini. Kita ketahui arti dan makna dari setiap bacaan sholat yang kita ucapkan supaya sholatnya semakin khusyuk. Ya, mengetahui arti bacaan sholat itu merupakan sebab besar yang membantu agar sholat seseorang menjadi khusyuk. Ya, di antara penyebab seseorang tidak khusyuk dalam sholatnya ialah karena dia tidak paham arti bacaan sholat yang dia baca. Makanya penting kita ya cari tahu. Baik, sunnah yang ketiga, sunnah bacaan yang ketiga adalah mengucapkan amin. Mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Ya, jadi ya mengucapkan lafal amin setelah pembacaan surat Al-Fatihah, baik dia sholat sendiri atau dia sebagai makmum
atau dia sebagai imam, semua orang yang sholat setelah beres pembacaan Al-Fatihah disunahkan mengucapkan amin. Demikian. Lafalnya yang betul amin. Jadi A-nya panjang, Mi-nya panjang. Amin. Bukan amin atau amin atau amin. Ya, tapi dua-duanya panjang. Amin. Demikian. Ya. Artinya ya ucapan amin artinya Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Kenapa di ujung Al-Fatihah, beres membaca Al-Fatihah, kita disunahkan mengucapkan amin? Karena di ujung Al-Fatihah itu ada doa, yaitu ucapan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa? Orang-orang Yahudi. Waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa? Orang-orang Nasrani tafsirnya. Demikian. Nah, ini doa. Ya, di penghujung Al-Fatihah itu ada permohonan doa hidayah agar ditunjuki jalan yang lurus, bukan jalan yang menyimpang. Makanya beres dari membaca itu kita disunahkan mengucapkan amin. Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah doa kami. Itu luar biasa. Ya. Jadi imam, makmum maupun sholat sendirian itu disunahkan mengucapkan amin. Baik. Ada hadisnya ya, hadis sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imamu fa'aminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka kalian para makmum ucapkan pula amin. Karena sesungguhnya barang siapa yang pengaminannya itu bertepatan dengan pengaminan para malaikat, niscaya pasti akan diberikan ampunan baginya atas apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini ialah ya, bahwa imam itu juga mengucapkan amin. Tadi beliau katakan, kalau imam mengucapkan amin, maka kalian juga hendaknya mengucapkan amin. Ini faedah. Sehingga ya, yang kita dapati ya, tidak sedikit dari para imam itu ketika selesai baca waladhdallin, lalu ditinggalkan, dia diam, ditinggalkan makmumnya yang mengucapkan amin. Ya, sesuai dengan sunnah itu imam pun juga mengucapkan amin. Ya, jadi berbarengan. Ya, ketika imam amin, namun pun juga amin seperti itu. Demikian. Bukan ya imamnya diam membiarkan makmum saja yang mengucapkan amin. Tidak, imam pun juga mengucapkan amin. Tadi keutamaannya itu, keutamaan mengucapkan amin ya tersebut adalah ya bahwa akan diberikan ampunan ya atas dosa-dosa dia yang telah lalu. Ya, ini termasuk salah satu amalan ringan tapi keutamaannya besar. Oleh sebab itu, ketika melafalkan amin kita jangan malas. Ya, jangan malas, harus semangat. Sebagian makmum itu malas mengucapkan amin, seolah-olah sudah biar diwakili saja sama yang lain. Bukan begitu, semua mengucapkan amin. Itu. Ini keutamaannya besar, ya. Menjadi pengampunan dosa yang telah lalu. Baik. Demikian ya. Itu. Ini status hukumnya sunnah. Sekalipun kalau tidak mengucapkan amin, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah.
Baik, sunnah yang keempat. Sunnah yang keempat ialah membaca surat. Membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Ya. Ini sunnah bacaan yang keempat, yaitu membaca surat lain. Apakah itu utuh satu surat atau hanya penggalan surat saja setelah membaca surat Al-Fatihah. Itu status hukumnya apa? Rukun, wajib atau sunnah? Sunnah. Karena yang rukun itu membaca surat Al-Fatihah. Itu. Jadi yang rukun, yang minimal itu baca Al-Fatihah. Ya. Malah kalau sengaja tidak baca Al-Fatihah, ya sholatnya tidak sah karena Al-Fatihah itu rukun. Demikian. Sedangkan membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Artinya kalau ada seseorang yang sholatnya itu hanya baca Al-Fatihah saja, tidak baca surat, ya, sholatnya tetap sah. Itu statusnya sunnah. Baik. Dan kesunnahan membaca surat setelah Al-Fatihah ini itu ada di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Itu. Jadi kalau sholat maghrib atau sholat isya misalnya, itu membaca surat setelah Al-Fatihahnya itu, ya, itu di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Sedangkan rakaat ketiga dan rakaat keempat itu cukup baca Al-Fatihah saja. Demikian ya, sebagaimana perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis yang sahih seperti itu. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Sunnah sholat yang kelima. Sunnah sholat yang kelima ialah menjaharkan bacaan pada rakaat sholat yang jahar. Menjaharkan bacaan pada rakaat sholat yang jahar. Ya, menjaharkan artinya mengeraskan suara bacaannya, dikeraskan, ditinggikan. Ya, kapan seseorang, ya, dia mengeraskan bacaan sholatnya, bacaan dalam sholatnya, maksudnya dikeraskan adalah bacaan Al-Fatihah dan surat setelahnya. Ya, kapan disunnahkan untuk menjaharkan bacaan tersebut? Jawabnya, ya di rakaat jahar. Kalau rakaatnya jahar, sedang jahar, maka bacaannya pun juga jahar. Ya, demikian. Mana rakaat jahar itu? Yaitu di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Ya, perhatikan ya. Di sholat subuh. Sholat subuh rakaat pertama, rakaat kedua jahar. Ya. Sholat maghrib dan isya rakaat pertama dan keduanya juga jahar. Sedangkan maghrib rakaat ketiganya sir. Isya rakaat ketiga dan keempat sir. Sedangkan zuhur dan asar 4 rakaat semuanya apa? Sir. Itu. Baik, itu sunnahnya demikian ya. Itu sunnahnya demikian ya. Jadi menjaharkan bacaan pada rakaat-rakaat yang jahar. Tadi subuh dua-duanya jahar. Zuhur asar 4-4-nya sir. Maghrib isya rakaat pertama dan keduanya jahar. Adapun 3 dan 4-nya itu sir. Demikian. Ini sunnah. Artinya kalaupun misalnya ada orang sholat sendirian, ya, tidak ada makmumnya misalnya, dia sholat subuh, ya, demikian. Lalu dia tidak menjaharkan bacaannya, ya sah saja sholatnya, karena itu status hukumnya sunnah. Baik. Sunnah bacaan yang keenam adalah sebaliknya, mensirkan bacaan di dalam rakaat-rakaat sholat yang sir. Kalau tadi sunnah kelima menjaharkan bacaan di dalam rakaat-rakaat sholat yang jahar. Sedangkan sunnah yang keenam, ya, yaitu mensirkan bacaan di dalam rakaat-rakaat sholat yang sir. Jadi apa saja yang sir? Ya, yang memelankan bacaan zuhur dan asar 4-4-nya sir, ya, 4 rakaatnya sir. Lalu rakaat ketiga sholat maghrib
dan rakaat ketiga serta rakaat keempat sholat Isya itu bacaannya sir alias dipelankan, tidak dikeraskan. Sebagaimana perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih demikian. Nah itu. Baik, sunnah yang ketujuh. Sunnah perbuatan yang ketujuh. Ya, sunnah perbuatan yang ketujuh ialah menambahkan bacaan setelah ucapan Rabbana walakal hamdu. Nah, isi minum ya. Baik, sunnah bacaan yang ketujuh adalah menambahkan bacaan ya setelah ucapan Rabbana walakal hamdu. Artinya kita sudah pelajari bahwa yang wajibnya itu adalah minimal membaca Rabbana walakal hamdu. Ya, kita ulang. Yang wajib itu minimal membaca Rabbana walakal hamdu ketika sedang ya tegak berdiri saat i'tidal. Wajibnya itu minimal membaca Rabbana walakal hamdu setelah ucapan sami'allahu liman hamidah. Itu minimalnya sampai situ. Nah, ada kesunahan untuk ditambah setelah ucapan Rabbana walakal hamdu. Ada sejumlah riwayat itu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Di antaranya dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, ditambah dengan ucapan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Tambahan itu status hukumnya sunnah. Minimal cuma sampai Rabbana walakal hamdu. Itu wajibnya minimal. Kalau mau ditambah pahalanya makin besar. Di antaranya kita ucapkan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini. Nah, itu jadi sunnah tambahan. Baik. Ya. Artinya bagus ya. Ini artinya pujian. Ketika kita bilang Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, hanya milikmu sajalah segala puji. Mil as-samawat, pujian yang sepenuh langit. Wa mil al-ardi, pujian yang sepenuh bumi. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, dan pujian sepenuh segala sesuatu yang kau kehendaki. Ya, itu luar biasa. Jadi itu pujian full untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada lagi misalnya tambahan lain yang sahih dengan mengucapkan ya setelah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, itu tambahan seperti itu ya. Jadi setelah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, itu sampai situ. Itu sahih juga ada. Bahkan disebutkan dalam riwayat sahih itu ada fadilahnya. Seseorang yang setelah mengucapkan Rabbana walakal hamdu, dia baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, disebutkan dalam hadis ada sekitar 30-an malaikat itu berebut untuk mencatat pahala bacaan tersebut. Itu fadilahnya itu, ya. Kalau kita baca tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu keutamaannya sampai disebutkan ada 30-an malaikat itu yang langsung berebut ingin mencatat pahala besar bacaan itu. Luar biasa. Nah, demikian. Nah, ini status hukumnya sunnah. Pokoknya kalau ada riwayatnya sahih ya, maka kita bisa baca saat i'tidal tersebut setelah ucapan Rabbana walakal hamdu. Sunnah yang ke-8 yaitu menambah tasbih dalam ruku',
menambah tasbih dalam ruku'. Baik. Kita tahu ya, ketika ruku' itu ya ada bacaan tasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika ruku' minimal itu baca subhana rabbiyal azim, itu minimal. Minimal ketika ruku' membaca subhana rabbiyal azim. Artinya maha suci Rabbku yang maha agung. Itu minimal ketika ruku'. Dan minimalnya dibaca satu kali subhana rabbiyal azim. Nah itu. Nah, kalau dia baca sampai 3 kali itu sunnah. Minimalnya satu kali. Ya. Tapi kalau dia baca sampai 3 kali itu sunnah. Dan juga menambah bacaan dengan bacaan yang lain yang sahih itu pun sunnah. Nah itu. Kita kalau mau kumpulkan bacaan rukuk dan sujud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lumayan beragam, ada beberapa riwayat yang sahih. Ya, ada bacaan begini, begitu dan seterusnya. Bacaan rukuk dan sujud itu lumayan banyak. Ya, tinggal kita gali. Kalau riwayatnya sahih bisa kita amalkan. Meskipun dari minimalnya itu ketika rukuk cukup membaca 1 kali subhana rabbiyal azim. Kalau ditambah sampai 3 kali sunnah, atau membaca lafal yang lain juga sunnah. Nah, seperti itu. Ketika rukuk dan sujud, di antara bacaan yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama terakhir menjelang beliau wafat, beliau sering membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ayo. Ini riwayatnya sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di ketika rukuk dan sujud, ya, ketika rukuk dan sujud Nabi sering membaca sallallahu alaihi wasallam ya ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ayo. Disebutkan dalam riwayat itu, ini beliau sering baca ya ketika menjelang wafat beliau, tidak lama ya, menjelang akhir hidup beliau sering baca itu ya, ketika rukuk dan sujud. Kita ulang bacaannya pendek tadi ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Awas, jangan nyasar ke bacaan kafaratul majlis. Kalau kafaratul majlis apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kafaratul majlis. Perbedaannya tadi, pokoknya kalau awalnya udah nyasar nanti ya. Kalau ruku dan sujud subhanakallahumma rabbana. Kalau kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika. Awas. Kalau di ini ruku sujud rabbana. Kalau kafaratul majlis wa bihamdika. Nah itu ya. Nah, ini artinya bagus nih. Subhanakallahumma rabbana. Maha suci Engkau wahai Rabb kami. Maha suci Engkau ya Allah wahai Rabb kami. Ya. Subhanakallahumma rabbana. Ya. Wa bihamdika, sembari memuji kepadamu, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Wah, bagus ini ya. Untuk dibaca ya ketika rukuk dan sujud. Nah, itu. Sunnah bacaan yang ke-9 adalah ya menambahkan bacaan tasbih dalam sujud. Kalau tadi yang ke-8 menambahkan bacaan tasbih dalam rukuk, yang ke-9 menambahkan bacaan tasbih dalam sujud. Kalau dalam rukuk tadi minimal membaca 1 kali subhana rabbiyal azim. Kalau dalam sujud minimal membaca 1 kali subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Itu minimal dalam sujud ya. Demikian. Seperti itu. Ya.
satu kali. Kalau dia tambah sampai 3 kali itu sunnah. Atau kalau dia baca dengan bacaan yang lain yang sahih juga, itu pun sunnah. Tadi ya, bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli itu bisa dibaca dalam rukuk dan juga bisa dibaca dalam sujud. Dan riwayat-riwayat lain yang lain yang sahih itu banyak. Di antaranya yang pendek ya. Di antara bacaan ya yang pendek ya dalam rukuk dan sujud ya, yaitu bacaan ya Subbuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Itu dalam hadis yang sahih ada itu ya. Rukuk baca itu, sujud juga baca itu. Subbuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Demikian. Itu diantara bacaan lain dalam rukuk dan sujud dan lain-lain. Pokoknya tinggal kita gali. Kalau riwayatnya sahih, maka bisa kita baca. Itu ini ya. Itu sunnah ke-8 dan ke-9, yaitu menambah bacaan tasbih dalam rukuk dan menambah bacaan tasbih dalam sujud. Sunnah bacaan yang ke-10, yaitu menambah bacaan setelah ucapan Rabbil firli. Ya, kita tahu ya bahwa saat duduk di antara dua sujud, itu minimal yang dibaca Rabbil firli. Ya. Minimal dia baca Rabbil firli. Itu duduk antara dua sujud. Tapi kalau mau ditambah dengan bacaan lain yang sahih juga, itu sunnah. Misalnya bacaan Allahumma firli warhamni wajburni dan seterusnya, itu sunnah. Ada demikian. Minimalnya tadi Rabbil firli. Itu intinya adalah ya permohonan ampunan ya kepada Allah Ta'ala ya. Itu. Jadi disunahkan, ada kesunahan ya untuk menambah bacaan setelah Rabbil firli ketika duduk di antara dua sujud ya, dengan bacaan Allahumma firli warhamni wajburni wahdini dan seterusnya ya. Pokoknya kalau riwayatnya sahih itu bisa kita ya amalkan. Baik, sunnah bacaan yang ke-11, yaitu berlindung dari 4 hal setelah tasyahud akhir. Artinya setelah tasyahud akhir, sebelum salam ya, setelah beres dari ucapan innaka hamidum majid ya, beres tasyahud akhir, ada kesunahan untuk berdoa kepada Allah ya, memohon perlindungan dari 4 perkara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya dalam riwayat yang sahih ya, muttafaqun alaihi, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yaitu bacaan Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 4. Ini 4 perkara yang kita memohon perlindungan kepada Allah darinya ya. Pokoknya kalau lafalnya sahih bisa diamalkan ya. Di antaranya berlindung kepada Allah dari siksa kubur ya, siksa neraka, dari fitnah hidup dan mati, serta dari fitnah dajjal. Itu sunnah. Ya Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu sunnah untuk kita baca. Ini 4 hal yang seorang muslim hendaknya berlindung kepada Allah darinya. Tadi ya, dari siksa kubur, siksa jahannam, fitnah hidup dan mati, serta fitnahnya dajjal. Itu. Baik, sunnah bacaan yang ke-12 dan ini yang terakhir,
yaitu ucapan salam yang kedua. Ucapan salam yang kedua. Nah, ini faedah nih. Ya. Salam yang menutup sholat kita tahu ada dua kali. Salam pertama dan salam yang kedua. Ternyata status hukumnya beda. Yang rukun sholat itu salam pertama saja, sedangkan salam kedua itu sunnah. Ayo, perhatikan ya. Ini bukan menoleh nengoknya, tapi ucapan salamnya. Ya, ucapan salamnya. Dari dua kali salam ini ternyata yang pertama itu rukun, yang kedua itu sunnah. Artinya kalau ada seseorang ya dia salamnya hanya satu kali, sholatnya apa? Sah. Sholatnya sah. Ini berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adalah riwayat yang sahih ya, riwayat Tirmidzi dan selainnya disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu pernah mengucapkan salam dari sholatnya itu taslimatan wahidah, hanya satu kali dengan menoleh ke kanan. Nah itu ada demikian. Ketika ya hadis ini seperti itu, ini menunjukkan berarti yang rukun itu hanya salam yang pertama, sedangkan salam yang kedua itu sunnah. Ada demikian. Makanya kan kadang kita ya pernah dapati imam yang salamnya itu cuma satu kali, itu sah atau tidak? Sah. Nah itu jangan disalahkan, itu sah karena salam yang kedua itu sunnah. Ada demikian. Baik ya, tentu dengan lengkap dua kali salam ya pahalanya lebih besar. Ada demikian. Beres ya. 12 sunnah berupa bacaan dalam sholat. Baik ya, sudah dicatat tadi ya, 12 ya. Nah itu coba kita murojaah sedikit ya. 12, pertama doa istiftah, kedua ta'awudz, ketiga ucapan amin, keempat membaca surat, ini surat lain setelah Al-Fatihah. Yang kelima menjaharkan bacaan di dalam rakaat sholat yang jahar. Yang keenam mensirkan bacaan di dalam rakaat sholat yang sir. Yang ketujuh menambah bacaan setelah Rabbana walakal hamdu. Yang kedelapan menambah bacaan tasbih dalam rukuk. Yang kesembilan menambah bacaan tasbih dalam sujud. Yang kesepuluh menambah bacaan setelah Rabbil firli ketika duduk di antara dua sujud. Yang ke-11 berlindung dari 4 perkara setelah tasyahud akhir. Yang ke-12 ucapan salam yang kedua. Ada demikian. Beres. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Udah jam 6 ya. Yang tersisa adalah sunnah-sunnah perbuatan. Kalau tadi itu semua sunnahnya berupa bacaan dan ucapan. Ya, ada satu kelompok lagi ya, sunnah-sunnah dalam sholat yang berupa perbuatan. Dan kita akan pelajari ada sekitar 18 sunnah. Tadi piro? 12. Nanti sunnah perbuatan ada 18. Lebih banyak lebih sedikit? Lebih banyak ya. Ada demikian. Itu sudah jam 6. Nah, baik, gimana? Dicukupkan tadi ya. Nanti kita lanjut di kesempatan berikutnya ya. Kalau Allah masih berikan kesempatan dan masih berikan umur ya, kita lanjut nanti insya Allah judulnya sunnah-sunnah perbuatan dalam sholat ya. Jumlahnya ada 18 insya Allah ta'ala di kesempatan berikutnya. Baik, materinya sampai sini. Dipersilakan jika ada yang disampaikan sampai kita tunggu mataharinya meninggi. Silakan kalau ada. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan doa istiftah Ustaz, Ya. apakah ada tuntunan waktu untuk membaca karena ternyata setelah melihat Rasulullah sering membaca ini di waktu siang, karena ada tekanan dalam arti bahwa kita menjauhkan kesalahan pun antara
Lalu semisalnya lupa, dan ada riwayat yang mengatakan bahwa saking pentingnya doa tersebut, apabila lupa sholat bahkan bisa diulang meskipun ini sunnah. Apakah bisa melakukan sholat ulang lagi seperti dalam sholat sunnah seperti itu? Baik, terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Nah, tadi untuk yang pertama ya. Apa tadi pertamanya? Baik. Begini. Tadi kita katakan ya bahwa redaksi atau lafal doa istiftah itu beragam ya dari Nabi SAW. Kalau kita mau mengumpulkan hadis-hadisnya lumayan banyak seperti itu. Dan alhamdulillah ya sudah banyak ya orang-orang yang menyusun tulisan itu, bisa dicari di internet ya buat memudahkan jamaah ya doa-doa istiftah yang sahih dari Nabi SAW. Baik. Pada asalnya tadi kan yang ditanya hukum, adakah waktu-waktu tertentu yang ya ketika waktu ini bacanya ini dan seterusnya. Maka tadi pada asalnya ya doa istiftah manapun yang sahih itu bisa dibaca pada sholat apapun dan kapanpun. Itu pada asalnya sah aja, ada demikian. Hanya saja memang ada penyebutan di beberapa riwayat-riwayat itu ya tentang waktunya. Beliau itu biasa baca ini ketika ini, beliau biasa baca itu ketika itu, ada demikian. Nah, alangkah baiknya kita bisa ikuti tadi itu kebiasaan-kebiasaan tadi. Seperti itu ya. Ada yang beliau biasa baca doa istiftah ketika sholat fardu. Ada pula beliau biasa baca doa istiftah ketika sholat malam. Itu ada versi-versi seperti itu ya. Akan semakin baik lagi kalau kita perhatikan setiap riwayat tersebut ya. Itu baiknya dibacanya kapan seperti itu. Meskipun pada asalnya tadi sah saja dibaca untuk kapan saja. Pokoknya syaratnya penting sahih. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lupa membaca ta'awudz dari 4 perkara tadi ya. Setelah tasyahud akhir sebelum salam, ada demikian. Tadi keterangan yang pernah ditemukan ketika lupa dipersilakan untuk mengulang sholat ya. Mengulang sholat. Nah, barakallahu fiik. Maka begini ya. Lupa membaca ya perlindungan dari 4 perkara setelah tasyahud akhir sebelum salam ya, ada arahan untuk sampai mengulang sholat ya. Kami pribadi ya belum tahu dan baru mendengar barusan seperti itu. Jadi kalau dalam rangka sharing silakan saja bisa tunjukkan ya kira-kira keterangannya di mana dan seperti apa seperti itu ya. Ada demikian. Yang kami ya pahami dari penjelasan para ulama adalah ya itu status hukumnya sunnah ya, status hukumnya sunnah, sehingga kalaupun sengaja ditinggalkan, jadi cuma sampai innaka hamidum majid saja lalu langsung salam, pertama status hukum keabsahan sholat itu sah ya, sah, karena itu status hukumnya sunnah. Ada demikian. Baik sengaja maupun lupa baca itu, sholatnya sah karena yang dia tinggalkan sunnah. Ada demikian ya. Nah, ulama jelaskan ya, kan tadi kalau lupa rukun atau lupa wajib sholat kan diharuskan sujud sahwi. Sekarang bagaimana kalau lupanya lupa sunnah? Aja gini ya. Ada demikian. Maka ulama jelaskan ya, kalau lupanya ya lupa sunnah, ini lupa mengerjakan suatu sunnah dalam sholat, itu tetap disyariatkan sujud sahwi. Tapi sujud sahwinya itu sunnah juga karena yang dia tinggalkan sunnah seperti itu. Kalau yang dia tinggalkan karena lupa, rukun atau wajib, itu harus sujud sahwi. Tapi kalau yang dia tinggalkan karena lupa itu adalah sunnah dalam sholat, disunahkan untuk sujud sahwi. Tidak sujud sahwi pun juga tidak mengapa, karena yang dia tinggalkan adalah sunnah. Adapun tadi ya lupa mengerjakan sunnah, lalu ada keterangan sampai mengulang sholatnya, nah ini kami tadi baru tahu ya. Ada demikian. Silakan kita sharing saja kalau ada seperti itu, gitu ya. Yang kami pahami dari sebagian ulama adalah ya kalau yang lupa ditinggalkan itu berupa sunnah, itu disyariatkan pula untuk sujud sahwi, cuma sunnah juga sujud sahwinya. Tidak sujud sahwi pun juga tidak mengapa. Karena berangkat dari kumuman hadis Nabi SAW, beliau mengatakan ya barang siapa di antara kalian yang lupa dalam sholatnya, maka dia hendaknya sujud, maka hendaklah dia sujud, ini sujud sahwi. Ini umum, baik lupanya lupa rukun, lupa wajib, lupa sunnah. Ya, ada syariat untuk sujud sahwi. Ada nih. Wallahu taala. Masih ada? Silakan.
harus ulang itu, karena itu afdol, karena berlindung dari sisa neraka, dari dajjal dan seterusnya tadi. Mungkin barangkali kita dari yang saya sampaikan, karena itu penting. Makanya jamaah sekalian, kalau yang belum hafal harus dihafal. Karena itu pentingnya doa sebelum salam. Bahkan ada juga yang menyampaikan lagi, ada ditambah lagi bacaan sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada doa yang lagi itu karena afdolnya doa-doa sebelum salam. Setelah kita itu sebelum salam, tolong ditambahkan, jangan hanya fil alamnya. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, terkait dengan bacaan-bacaan yang banyak yang sokah itu tadi, baik ruku, sujud maupun segala macam itu, di dalam kita mempraktekannya, apakah sebaiknya itu kita juga yang sokah dianjurkan oleh Rasulullah, kita sekali-kali bacaan seperti kalau kebiasaan saya kalau ruku sujud tadi mana itu tadi, tapi bisa juga mungkin kita berpakai Robana apa yang saya jarang itu memang. Ketika ruku sujud ya. Iya. Apakah kita perlu bervariasi sepanjang soheh tuntunan Rasul seperti apa itu Pak Ustaz? Baik. Jangan begitu. Terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Amin. Baik. Nah tadi ya itu betul ya. Itu betul. Bahkan kita katakan, bahkan ada ya sebagian ulama yang berpendapat bacaan perlindungan dari 4 perkara tadi itu kategorinya mesti wajib, nggak cuma sunnah. Memang ada demikian. Ya. Tapi kami pribadi lebih cenderung kepada pendapat tadi itu statusnya sunnah. Tapi sunnah di sini bukan untuk diremehkan, begitu maksudnya. Ya. Bukan untuk diremehkan. Ya, dia keutamanya besar sekali, perlindungan yang sangat penting ya. Sehingga hendaknya dibaca. Kalau memang itu kan mudah, pendek, kenapa enggak seperti itu? Maksudnya ada demikian. Tapi kalau bicara keabsahan sholat, kalau kita lagi bicara keabsahan sholat, kita katakan tetap sah kalau ada orang yang tidak membacanya seperti itu. Tapi tadi nasihatnya, ya alangkah baiknya bisa dihafal, dibiasakan, ya keutamaannya besar. Belum lagi ada sebagian ulama yang bilang itu wajib mesti dibaca seperti itu ya. Dan ini pendek. Barangkali nanti kalau ini bisa di-share Pak Rebo, kalau ada grup itu bisa di-share bacaan sholat yang seperti itu, biar bisa edukasi juga. Ada demikian. Seperti itu. Lalu tadi yang kedua, ya kan tadi bacaan sholat itu ya dalam ruku, sujud dan seterusnya itu ada ragam riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita itu ya mesti terapkan variasi tersebut ataukah monoton saja eta ada demikian. Ya, maka jawabnya anjuran ulama adalah yang dianjurkan adalah variasi. Ini karena bacaannya banyak, sesekali kita baca yang ini, sesekali kita baca yang itu. Apa faedahnya kata ulama? Itu lebih menghadirkan hati. Ya, ketimbang orang yang baca sholatnya monoton dari kecil sampai tua itu aja kan. Itu biasanya nanti orang yang baca sholatnya itu monoton itu seringkali ngelamun ngelantur biasanya. Ya, ada demikian. Karena mulutnya udah otomatis baca. Tapi kalau dia terapkan variasi, dia berencana, di rokaat ini saya akan baca yang ini, rokaat nanti saya akan baca yang itu. Hatinya hadir terus. Seperti itu. Makanya tadi ya, yang dianjurkan adalah melakukan variasi. Itu faedahnya, lebih menghadirkan hati. Faedah yang kedua adalah agar sunnah Nabi tidak hilang. Seperti itu. Karena kalau kita monoton itu terus ya, itu bisa jadi menghilangkan sunnah-sunnah yang lain. Nanti anak cucu kita pada nggak tahu kalau ternyata ada loh bacaan lain gitu. Ada demikian. Karena pada nggak tahu, itu seringkali menyalahkan yang lain seperti itu. Padahal semuanya sahih demikian. Gitu ya. Allah Ta'ala. Silakan kalau masih ada. Gagasan sujud sahwi. Jadi dikatakan hal-hal yang lupa adalah sholat baik pun wajib adalah sujud sahwi. Apakah sujud sahwi itu dilaksanakan satu rakaat atau 2 rakaat? Ya. Kemudian bacanya apakah mengikut sholat wajib? Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Tentang sujud sahwi, nanti kalau pembahasan detailnya ada bab khusus tentang sujud sahwi, insya Allah kita pelajari. Tapi cuplikan singkat saja terkait sujud sahwi tadi ya. Tentang kaifiatnya tadi tata cara sujud sahwi ya. Itu.
Tadi dikatakan apakah sujud sahwi itu 1 rakaat atau 2 rakaat? Maka kita luruskan dulu kalimatnya, bukan rakaat ya, tapi 1 kali atau 2 kali begitu. Ada demikian. Baik. Maka sujud sahwi itu ya kaifiatnya adalah 2 kali. Sujud, duduk, sujud lagi, demikian. Baru salam. Itu 2 kali. Ya, sujud sahwi, demikian. Adapun terkait bacaannya, yang terkait bacaannya, ada yang menyebutkan ada bacaan khusus dalam sujud sahwi, tapi sepanjang pengetahuan kami ya, riwayatnya tidak valid ya, tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ya bacaan sujud sahwi itu seperti halnya bacaan sujud biasa pada umumnya. Demikian. Allah Taala alam. Sebelum kita belajar detail lagi pada bab khusus tentangnya. Masih ada? Habis cukup ya, beres ya. Demikian kurang lebih yang maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.